Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Yang kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang ditulis oleh Mbak Fitria tentang saudaranya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah selebriti. Nah, yang pastinya ceritanya nyeremin ya, nggak masuk akal udah jelas. Ya nanti didengar langsung aja ya. Sebelumnya buat warga Skaudi semua jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini, di komen ya, di share ke teman-teman yang suka cerita horor. Dan ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Saya punya sebuah rahasia yang saya simpan rapat-rapat dari kedua orang tua saya sampai saat ini. Awalnya cuma saya sama adik laki-laki saya yang tahu ya. Tapi lama-kelamaan kakak perempuan saya juga tahu. Gak tahu dia punya indera keberapa ya sampai tahu semua hal tentang saya ini. Katanya dia tahu tuh dari firasat katanya gitu. Bahkan sempat ke bawah mimpi yang menggambarkan saya di dalam mimpinya. Awalnya ya saya mengelak. Saya bilang enggak kok, enggak ada yang saya tutup-tutupin. Tapi ternyata dia memaksa dan berkata katanya nanti akan kakak cari buktinya katanya gitu. Ini awal cerita ini di tahun 2019 ya, akhir tahun ya atau awal tahun gitu. Waktu itu saya kerja di sebuah toko serba ada yang gak jauh dari rumah. Tokonya ya sebenarnya sih usaha-usaha kecil gitu ya, tapi cukup lengkap. Kayak aneka perlengkapan bayi, kemudian alat tulis, perabotan dapur, ya pokoknya lengkap lah ya, alat-alat rumah tangga gitu ya. Dan waktu itu saya bekerja sebagai pramu niaga yang melayani setiap orang yang datang ngambil barang yang berat, yang di atas gitu-gitu ya. Dan ya sebenarnya sih pekerjaannya tidak terlalu berat ya, kalau cuma gitu doang. Cuma memang ada rasa tidak nyaman. Saya sebenarnya juga nggak mempermasalahkan soal gaji, tapi ya pegawai-pegawai di sana ini loh, istilahnya ada senioritas lah yang bikin jadi nggak nyaman. Makanya kepikiran pengen berhenti kerja, tapi mama melarang ya. Mama bilang kalau mau berhenti kerja boleh asal ada pekerjaan lain. Jadi baru boleh keluar kerja. Ya akhirnya nyoba tuh nyari lowongan-lowongan di Facebook waktu itu. Dapat beberapa lowongan, beberapa gagal, diantaranya gara-gara memang secara tinggi badan saya kurang, terus kemudian nilainya kurang, ya pokoknya banyak lah. Tapi ada satu lowongan yang akhirnya menerima saya. Dan bahkan setelah saya hubungin itu adminnya bilang saya bisa ikut kerja bahkan besok gitu, besok harinya. Ya itu jaraknya bisa ditempuh dengan motor sih memang di tempat itu, pekerjaan itu ya. Dan akhirnya keesokan harinya saya ke sana dan ternyata itu adalah agensi. Iya, jadi yang saya baca dari Facebook itu saya diterima sebagai asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga laki-laki di rumah selebriti. Makanya saya agak tertarik ya. Selebriti kan biasanya uangnya banyak ya. Ya semoga saya dapat uang atau upah yang banyak juga gitu. Cuma yang saya sialnya baru tahu adalah ternyata tempat itu adalah agensi penyedia asisten rumah tangga gitu loh. Jadi bukan selebnya langsung yang mengiklankan. Dan ya ternyata mesnya itu ada di luar kota gitu. Nah ini yang saya rahasiakan dari orang tua saya, karena orang tua saya ini sebenarnya melarang saya bekerja di kota orang atau merantau.
Entah ya, mungkin karena ngelihat saya anaknya mungkin belum bisa dewasa gitu. Tapi ya karena saya menginginkan rezeki lebih ya, akhirnya saya ya udah deh, saya berangkat aja. Walaupun ibu saya melarang, tapi saya yakinkan, Bu, tolonglah gitu ya. Saya mau mandiri. Ya akhirnya tuh boleh tuh. Ya walaupun ibu berkaca-kaca ya, nangis gitu ya. Nah, karena mau mencoba hal yang baru, ternyata setelah saya keluar kota, kemudian saya mendapati mes penampungan asisten rumah tangga ini ya. Itu tempatnya agak kurang nyaman ya. Jadi satu kamar itu bisa diisi, bahkan bisa sampai 8 orang. Tapi mau gimana lagi ya. Dan ibu saya ini nggak tahu ya kalau saya itu kerja sebagai asisten rumah tangga. Ibu saya tahu, saya bilang saya ini mau kerja di restoran gitu di luar kota. Ya udah saya jalanin aja. Dan cerita horornya bukan di mes ini, bukan. Akhirnya selama 1 minggu tuh saya dapat majikan, di mana majikan ini punya anak perempuan bernama Bella. Rumahnya besar, memang bukan selebritis TV yang top gitu ya. Dia nih pemain FTV yang tidak bisa saya sebutkan namanya, main FTV yang sudah tidak lagi berkiprah di layar kaca, tapi dia punya bisnis yang maju gitu punya. Jadi ya alhamdulillah saya bisa merasakan rumah yang megah, mobil yang mewah, dan ikut tinggal di situ gitu ya. Ya walaupun sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian akhirnya beberapa hari berjalan, saya mengerjakan banyak sekali pekerjaan laki-laki di rumah itu ya, kayak bersihkan kebun, kemudian ya mengakali alat-alat elektronik yang rusak dan segala macam. Dan waktu itu saya mendapati banyak banget kejanggalan, di mana yang tadinya saya hanya merasakan saja gitu ya. Contohnya begini, si anaknya majikan saya ini namanya Bella ya, itu usianya kurang lebih 5 tahun. Dia tuh kayak punya teman imajinasi ya. Dia menyebut kalau dia punya teman yang seusia dengan dia, yang mana saya sendiri gak bisa melihat ya. Bella sering banget main berdua, ngobrol sendiri, kemudian manggil-manggil gitu ya, yang dimana sosok temannya itu tidak terlihat oleh saya. Saya pikir itu mungkin halusinasi anak kecil ya, saya pikir begitu. Cuma seiring berjalannya waktu saya tuh ngerasa kayak di rumah itu kayak ada beberapa anak kecil yang berlalu lalang gitu ketika misalkan saya lagi di dapur atau di WC. Sampai akhirnya saya anggap itu hal yang biasa, atau mungkin saya kecapean doang gitu. Ya udah saya abaikan saja hal itu. Nah, di bulan pertama karena ada jatah libur, akhirnya saya izin untuk pulang kampung ketika liburan itu ya. Dan ketika pulang ya saya bilang ke ibu, alhamdulillah kerjaannya berjalan dengan lancar. Cuma ibu masih belum tahu nih. Tapi kakak saya nih yang perempuan nih, dia mulai bisa menebak-nebak. Ayo, kamu merasakan hal-hal yang aneh ya, kata kakak saya gitu. Apaan sih kak? Iya, kakak tuh bisa ngerasain, kata kakak gitu. Kamu sering diganggu sama anak-anak ya, kata kakak saya gitu tuh. Gak tahu dia tuh punya hal-hal kayak gitu tuh dari mana gitu. Ya akhirnya saya cerita ke kakak. Dan bener, kakak saya juga bilang ternyata di mimpinya itu
dia tuh suka melihat anak-anak itu sedang seperti bermain dengan saya gitu. Yang dia nggak tahu anak-anak itu siapa. Saya juga nggak tahu ya anak-anak itu siapa. Bahkan belum pernah lihat wujudnya. Ya, sampai kemudian akhirnya saya pulang tuh dari rumah untuk balik lagi ke rumah majikan saya ini. Akhirnya hal-hal yang tidak saya inginkan itu terjadi. Hal mengerikan yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk berhenti dari tempat itu. Ya walaupun tidak diizinkan oleh majikan saya, katanya saya pekerjaannya bagus gitu ya. Tapi ya mungkin ini gara-gara ibu tidak merestui ya. Hal yang paling mengerikan yang ketika itu saya alami adalah waktu itu ada hari di mana majikan saya ini ada keperluan mendadak keluar kota waktu itu. Dan Bella ini ditinggal di rumah dengan babysitternya. Memang punya babysitter namanya Laksmi. Laksmi ini waktu itu jadi ya kita langsung aja ke ceritanya lah ya. Jadi malam itu jam 11-an ya, hampir tengah malam. Itu saya lagi di kamar. Saya mendengar Bella, anak 5 tahun ini ya. Bella itu menangis. Menangisnya tuh lumayan kejer ya. Lumayan keras. Saya mau menghampiri, biarin aja kan ada Laksmi ya. Makanya saya diam aja di kamar. Kemudian setelah 5 menit, 10 menit nggak berhenti nih si Bella nangis. Akhirnya saya memutuskan untuk menghampiri Bella di ruang tengah. Karena saya takutnya Laksmi ini lagi mules di kamar mandi gitu ya, atau mungkin lagi di dapur bikin sesuatu, kemudian si Bellanya nyari nangis gitu kan, mungkin bisa begitu ya. Akhirnya ketika saya ke ruang tengah, itu benar saya mendapati Bella lagi nangis, lagi berdiri berjalan mencari orang gitu ya, yang tentunya pasti mencari Laksmi lah ya. Si Bella nih nangis nih terus-terusan. Akhirnya saya samperin kan, saya tenangin, Bella jangan nangis, tenang, sini ada Om, saya bilang gitu kan. Akhirnya gak mau berhenti tuh nangisnya, saya gendong, saya puk-puk gitu ya. Ayo mau cari Laksmi ya, nanti Om bantu cari ya. Saya cari, terus kemudian ke WC dulu pastinya. Ke WC, saya lihat WC-nya kosong, gak ada siapa-siapa. Oh mungkin ke dapur. Akhirnya saya ke dapur sambil bawa Bella ya, sambil digendong Bellanya. Nangisnya udah agak reda sebenarnya. Terus di dapur tidak ada. Kemana ini Laksmi ya? Masa ninggalin anak sendirian di ruang tengah gitu kan? Akhirnya setelah saya jalan itu saya melewati kamarnya Bella nih. Nah di kamar Bella itu pintunya agak sedikit kebuka. Nah mungkin Laksmi siapa tahu di dalam kan. Nah lampunya gelap waktu itu, lampu kamarnya. Akhirnya saya buka pintunya. Nah benar, ternyata Laksmi itu lagi tidur di kasur. Dan wah, kok bisa gitu ya. Akhirnya saya masuk ngedeketin Laksmi, mau nyoba bangunin. Tapi hal yang mengerikan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya adalah ternyata Laksmi tidur memeluk Bella. Iya, ada Bella yang lain di pelukan Laksmi di kasur itu. Kemudian saya melihat Bella yang saya gendong gitu, tapi wujudnya Bella dan anak kecil yang di kasur yang dipeluk oleh Laksmi itu juga Bella gitu. Ini wah saya bingung nih. Ini kalau bukan anak majikan mungkin udah saya agak spontan ngelempar gitu ya, karena udah panik banget. Akhirnya saya bangunin Laksmi, bangun. Akhirnya Laksmi kebangun dan anak kecil
yang menyerupai Bella di samping Laksmi yang tadi dipeluk gitu ya. Kemudian tiba-tiba terbangun, dia berdiri, tertawa melengking, kemudian dia berlari keluar kamar dan menghilang. Laksmi terheran-heran ngelihat hal itu. Dia ngelihat anak kecil yang lari itu bengong, kemudian dia menatap saya yang lagi menggendong Bella juga saat itu. Dia mengusap-ngusap mata dan bengong. Ada apa ini, kata Laksmi gitu. Akhirnya ya saya nggak menjelasin banyak. Akhirnya saya kasih Bella yang saya gendong ke Laksmi. Kemudian saya cari anak kecil yang tadi keluar itu dan saya tidak mendapati apa-apa. Itu hal yang benar-benar buat saya bingung ya saat itu. Dan bukan cuma itu. Jadi ada hal lain yang saya temui juga waktu itu. Ada hari di mana sopirnya bapak ya, namanya Pak Buntoro, saya manggilnya Pak Bun. Waktu itu sore memang hujan lebat. Nah Pak Bun ini kamarnya sebelahan sama kamar saya. Jadi tapi Pak Bun sering main ke kamar saya. Saya pun suka main ke kamar Pak Bun gitu ya, entah itu main catur, main kartu gitu. Nah pada waktu itu Pak Bun datang, bajunya basah ya, kena hujan. Tapi nggak basah banget, tapi memang basah, kelihatan banget ya baju kerja safarinya itu ketika kena air tuh kan kelihatan gitu ya. Kemudian rambutnya basah. Terus saya tanya, hujan-hujanan Pak? Iya nih, kata Pak Bun gitu. Terus Pak Bun ke kamar saya sebentar, terus dia kayak ngaca gitu kan. Terus dia pergi lagi ya, tadi sempat ngobrol ya, nanyain sesuatu gitu. Terus pergi lagi ke dapur Pak Bun itu. Ya udah saya biasa aja gitu ya di kamar. Nah habis maghrib nongol lagi tuh Pak Bun. Loh Pak, bajunya nggak diganti dulu, saya bilang gitu kan. Saya pikir tadi Pak Bun bajunya basah ke dapur atau ke kamar mandi ganti baju gitu ya. Ini Pak Bun ini masuk ke kamar saya masih dengan baju yang sama dan melakukan hal yang sama ya, kayak ada obrolan, terus kemudian dia sambil berkaca di cermin di kamar saya. Terus Pak Bun bilang gini, ganti baju apaan, orang nggak hujan katanya gitu. Loh sore kan hujan Pak, Bapak bilang hujan-hujanan, kehujanan tadi sore. Enggak, Bapak baru datang ini, kata Pak Bun begitu. Dalam hati, yang tadi sore datang dan melakukan hal yang sama gitu ya, kayak bercermin di tempat saya itu siapa gitu. Dan sampai akhirnya ya saya memutuskan untuk berhenti dari tempat kerja itu dengan alasan ibu saya menginginkan saya bekerja di kota saya aja gitu, karena harus banyak hal-hal yang harus saya bantu untuk orang tua saya, bantu orang tua gitu ya. Ya akhirnya saya diizinkan, kemudian saya resign dari tempat itu. Saya pamit ke Laksmi, ke Pak Bun, dan ya akhirnya saya pulang dan minta maaf ke ibu, ke mama ya. Mama maafin ya. Mama waktu itu nggak ngerti sebenarnya. Cuma saya agak berlinang air mata sih. Ya alhamdulillah akhirnya saya diterima di SPBU. Saya kerja sebagai pelayan SPBU. Ya apapun itu pekerjaannya, yang jelas kalau memang itu halal, ya saya berharap saja pekerjaan saya bisa jadi berkah untuk saya dan bisa bantu-bantu orang tua. Itu dia untuk Mencekam kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk warga Sukawudi semua yang punya cerita horor, bisa langsung aja kirimkan ceritanya ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa juga di subscribe, di share ke teman-teman yang suka cerita horor. Kemudian di komen kalau perlu ya, dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.